Hotel tua di pinggiran kota itu pernah menjadi bangunan mewah pada masanya. Namun kini, hanya sebagian lantai yang masih dibuka untuk tamu. Sisanya sudah lama tidak digunakan. Kecuali kamar ke-305. Kamar itu tidak pernah kosong, tetapi tidak pernah tercatat di sistem resepsionis. Dan malam ini, seorang tamu bernama Raka akan mengetahuinya. Raka baru tiba sekitar pukul ke-23,3. Resepsionis, Lani. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa dibantu? Raka, saya ingin satu kamar. Apa masih ada yang kosong? Lani mengecek komputer. Wajahnya langsung terlihat cemas. Lani, kamar standar tinggal satu, Pak. Kamar 305. Manajer yang sedang lewat berhenti tiba-tiba. Manajer. Lani, kamar lain saja. Lani, tapi Pak, tinggal itu satu-satunya. Manajer menatap Raka dalam-dalam. Manajer. Pak, apakah Anda mau kamar lain? Meski lebih mahal? Raka, tidak perlu. Saya kapek 305 saja. Manajer ragu, tetapi akhirnya mengangguk pelan. Raka naik lift ke lantai ketiga. Lorongnya lebih gelap dari lantai lain. Saat ia mendekati kamar 305, pintunya sedikit terbuka. Padahal kunci ada di tangannya. Raka, mungkin petugas lupa menutup. Ia pun mendorong pintu itu. Ruangan itu dingin. Lampu berkedip. Di atas meja terdapat kunci kamar lain. Labelnya 35 Januari Gan. Keluarkan. Raka mengernyit. Tetapi terlalu lelah untuk peduli. Ia mandi dan rebahan. Pada jam 1:47, suara ketukan pelan terdengar. Raka setengah tidur. Ia buka pintu. Lorong kosong. Lorong. Tapi saat ia kembali ke tempat tidur, ada wanita berambut panjang berdiri membelakanginya di pojok kamar. Raka kaget dan menyalakan lampu. Sosok itu langsung hilang. Paginya Raka turun ke resepsionis. Raka, kamar 305 itu ada apa? Saya dengar ketukan. Lalu ia ragu melanjutkan. Lani menelan ludah. Pak, semalam ada yang mengetuk pintu 305? Raka. Iya. Lani terlihat benar-benar takut. Lani, Pak, kamar 305 sebenarnya sudah ditutup sejak 7 tahun lalu. Raka, tapi semalam kalian kasih saya kuncinya. Lani, kami tidak pernah memberikan kartu akses ke 305. Di sistem, kamar itu sudah tidak aktif. Raka merinding. Raka, lalu semalam saya tidur di mana? Raka memutuskan untuk check out, tapi hujan badai membuatnya terperangkap di hotel. Manager. Maaf, Pak. Jalan banjir. Anda harus menunggu sampai besok. Terpaksa Raka menginap lagi. Tapi kali ini, ia minta pindah kamar. Baik, kami beri Anda kamar 312. Namun saat naik ke lantai 3, lorong terlihat berbeda. Nomor kamar Barabuba seakan bergerak dan akhirnya di depan Raka muncul pintu 305. Padahal ia menuju arah berlawanan. Raka. Pintu itu membuka sendiri. Di dalam, ada perempuan yang semalam ia lihat. Kini duduk di tepi ranjang. Rambut panjang menutupi wajahnya. Perempuan. Kembali. Tidurlah di sini lagi. Jangan tinggalkan aku. Raka mundur ketakutan. Raka, apa mau kamu? Perempuan itu berkata dengan suara bergetar. Aku masih di sini. Tak ada yang menemukan jasadku. Kau temani aku malam ini. Dari bawah rambutnya, tangan pucat gemetar menggapai. Namun tiba-tiba manajer muncul, menarik Raka menjauh. Jangan lihat matanya. Ikut saya. Mereka kabur ke tangga darurat. Siapa dia? Apa yang terjadi di kamar itu?
Manajer menghela napas panjang. 7 tahun lalu, seorang wanita dibunuh di kamar itu oleh kekasihnya. Ia dikunci dan dibiarkan membusuk selama berhari-hari. Raka menutup mulutnya. Ia merasa ngeri. Sejak itu, kamar 305 selalu mengundang tamu baru, menampilkan diri seolah masih aktif, tapi tamu yang masuk tak pernah keluar. Raka pucat pasi. Kenapa saya? Karena Anda datang larut malam sendirian. Pum, pum, pum. Seperti korban-korban sebelumnya. Namun suara langkah mulai terdengar. Dan lorong tiba-tiba gelap. Angin dingin berhembus. Perempuan itu muncul di ujung koridor merayap sambil memanggil, "Kembalilah, temani aku. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi." Raka mulai berlari. "Jangan berhenti," teriak sang manajer. Tapi lampu di depan padam satu persatu. Mendekati mereka, manajer panik dan langsung mendorong Raka keluar gedung. Dan saat hujan berhenti, Raka kini berhasil lolos dan langsung pergi meninggalkan hotel itu. Saat ia melihat ke belakang, seluruh lantai 3 gelap gulita. Di satu jendela, terlihat wanita berambut panjang menatapnya dengan kepala miring. Raka mengemudi cepat. Namun suara bergema di dalam mobil dari kursi belakang.